Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yula Ivani dengan NIM 20017031 dari Prodi Sastra Indonesia. Baik, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Dr. Siti Ainim Liusti SPDM HUM. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fungsi bahasa pada postingan selebgram tahun 2021 kajian sosiolinguistik. Analisis ini terdiri dari yang pertama yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua metode, yang ketiga pembahasan, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Baik, bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu menurut Abdul Chair dan Agustina tahun 2004 halaman 17 bahasa yaitu menyampaikan informasi berupa ide, gagasan, keterangan, atau pesan, sedangkan alat bahasa yang digunakan dapat berupa simbol atau lambang. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena bahasa menjadi alat komunikasi yang utama. Bahasa sebagai alat komunikasi terdiri dari kata, frasa, dan kalimat yang bisa disampaikan secara lisan ataupun tulisan. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari harus berinteraksi dengan satu sama lain. Di dalam interaksi tersebut, manusia menciptakan atau menyampaikan berbagai ide, aktivitas yang dapat memenuhi kehidupannya, dan bahasa berperan sebagai unsur penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Perkembangan sosial media membawa banyak perubahan dan dampak positif maupun negatif. Instagram merupakan salah satu sosial media yang banyak digemari saat ini. Mayoritas pengguna aplikasi ini adalah kaum milenial atau anak-anak muda. Instagram ialah sosial media yang berbasis foto dan video. Hal ini sejalan dengan tren budaya selfie dan video yang sangat digandrungi oleh banyak orang di zaman sekarang. Mayoritas tokoh dunia, artis, dan lainnya memilih menggunakan Instagram dibandingkan sosial media lainnya untuk memposting atau membagikan berbagai aktivitas kesehariannya. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menciptakan bentuk baru dalam berinteraksi dan juga komunikasi. Penggunaan caption pada foto atau video yang diunggah dipilih sebagai salah satu cara berkomunikasi dengan para pengikut di sosial media. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan ajakan, pesan, nasihat, kritik, saran, dan lain-lain. Saat ini, Instagram telah menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi manusia untuk saling berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa harus bertemu secara langsung dan saling mengenal terlebih dahulu. Menurut Goris Keraf tahun 2001 halaman 3-8, secara umum bahasa memiliki 4 fungsi, antara lain yang pertama, bahasa sebagai alat menyatakan ekspresi diri. Dalam fungsi ini, bahasa dipergunakan sebagai alat untuk mengungkapkan apa yang tersirat di dalam hati. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam fungsi ini, bahasa digunakan untuk menyampaikan semua yang penutur rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada mitra tutur. Fungsi bahasa yang ketiga yaitu bahasa sebagai alat integritas dan adaptasi sosial. Dan fungsi terakhir dari bahasa yaitu bahasa sebagai alat kontrol sosial. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti akun Instagram Jerome Pauline karena akun ini memiliki beberapa keunikan yang berhasil menarik perhatian penulis.
Penulisan caption pada postingan akun Instagram ini mempunyai makna yang menarik jika diteliti lebih lanjut dengan judul Analisis Fungsi Bahasa pada Postingan Selebgram tahun 2021 Kajian Sosiolinguistik. Yang kedua yaitu metode. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memberikan kejadian yang sebenarnya. Nazir tahun 1988 halaman 63 dalam bukunya yang berjudul Contoh Metode Penelitian menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dalam suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai fungsi bahasa yang terdapat pada caption Instagram akun Jerome Pauline secara mendalam dan komprehensif. Yang ketiga, yaitu pembahasan. Dari hasil penelitian, didapat hasil fungsi bahasa yang terdapat pada akun Instagram @jerome_pauline, yaitu yang pertama, menyatakan ekspresi diri. Contoh datanya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari data di atas dapat diketahui bahwa konteks fungsi bahasa di atas adalah berisi penutur sedang di Waseda University. Penulis sedang melakukan foto untuk yearbook atau buku tahunan bersama ketiga sahabatnya. Makna dari caption tersebut adalah mengekspresikan perasaan penutur tentang perjalanannya yang sudah mau lulus kuliah dan ia merasa waktu begitu cepat, dan mengutarakan perasaannya ke depan itu akan merasakan rindu dengan masa-masa kuliahnya dan kebersamaan dengan sahabatnya. Yang kedua yaitu fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Datanya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dari data di atas, konteks fungsi bahasa caption tersebut, penutur yang sedang makan bersama dokter giginya waktu kecil dan ternyata bertemu dengan orang yang dibilang mirip dengannya, dan orang tersebut adalah anak dari dokter tersebut. Makna dari caption ini adalah perasaan yang tidak terduga bertemu dengan orang yang sudah lama dikatakan mirip dengannya. Yang ketiga yaitu fungsi bahasa sebagai alat integritas dan adaptasi sosial. Contoh dari datanya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, konteks fungsi bahasa caption di atas berisi penutur yang sedang berkunjung ke rumah Raffi dan Nagita, dan dia merasa sikap suami istri tersebut tetap hangat dan humble seperti pertama kali bertemu di tahun 2018. Makna dari caption tersebut ialah sikap seseorang yang tetap ramah. Dan fungsi terakhir dari fungsi bahasa yaitu bahasa sebagai alat kontrol sosial. Contoh datanya dapat dilihat sebagai berikut. Konteks fungsi bahasa dari caption di atas berisi penutur yang sedang duduk berfoto di dekat tangga dengan berbagai gaya. Makna dari caption tersebut ialah memberikan motivasi kepada pengikutnya bahwa semua orang punya cerita hebat masing-masing, dan tentunya hal itu akan kita lalui dengan berbagai macam rintangan yang ada sehingga membuat kita semakin kuat dan tangguh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian tentang analisis fungsi bahasa dalam caption postingan akun Instagram Jerome Pauline, peneliti menggunakan 9 data.
Peneliti menganalisis dengan berpedoman pada fungsi bahasa menurut Goris Keraf tahun 2001 pada halaman 3 dan 8, yaitu sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integritas dan adaptasi sosial, dan alat mengadakan kontrol sosial. Dari pembahasan, data peneliti menemukan fungsi bahasa sebagai alat menyatakan ekspresi diri sebanyak 3 data, sebagai alat komunikasi sebanyak 2 data, sebagai alat integritas dan adaptasi sosial sebanyak 3 data, dan sebagai kontrol sosial sebanyak 1 data. Yang terakhir yaitu saran. Penelitian mengenai fungsi bahasa ini memang belum sempurna dan perlu ditingkatkan lagi untuk keefektivitasan penerapan fungsi bahasa dalam komunikasi. Penerapan fungsi bahasa ini diharapkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pribadi maupun lingkungan masyarakat. Baik, demikianlah video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.